warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliani dengan nomor induk mahasiswa 878184657. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum terkait mata kuliah praktikum IPA di SD, di mana ini masih tentang modul 1, dan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum ketiga, di mana kegiatan praktikum yang akan saya lakukan terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan, tepatnya perkembangbiakan seksual pada tumbuhan, yaitu tentang struktur bunga. Oleh karena itu, simak video saya. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan pada bunga lengkap itu terjadi secara generatif atau seksual, yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Bunga lengkap memiliki 4 bagian utama, diantaranya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina yang menjadi tempat terjadinya pembuahan. Nah, sebagai objek praktikum kali ini, saya sudah ada bunga sepatu, di mana bunga sepatu ini termasuk bunga lengkap, karena memiliki semua bagian utama, diantaranya tadi disebutkan ada kelopak, ada mahkota, benang sari, dan putik. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati struktur bunga sepatu sebagai perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk kegiatan praktikum kali ini, diantaranya ada kamera zoom HP sebagai pengganti kaca pembesar, kemudian ada 1 buah pinset, kemudian ada 1 cutter, ada 1 silet, ya boleh pakai salah satunya, kemudian tentunya ada bunga sepatu ya, dan ada modul sebagai penuntun kegiatan praktikum, ini sifatnya opsional. Oke, kita amati struktur bunga sepatu yang merupakan bunga lengkap ini. Nah, di sini ada dasar bunga dan kelopak yang merupakan bagian penting dari struktur bunga lengkap, di mana dasar bunga itu berfungsi sebagai tempat melekatnya semua bagian bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kemudian kelopak yang berwarna hijau dan berada di bagian luar bunga itu untuk melindungi kuncup sebelum mekar. Kedua bagian ini membantu menjaga keutuhan dan fungsi bunga sepatu sebagai bunga lengkap. Nah, kemudian di sini ada mahkota pada bunga sepatu yang merupakan bagian yang berwarna cerah dan paling menonjol berada di dalam kelopak. Mahkota terdiri dari kelopak bunga yang dimodifikasi menjadi bagian menarik yang memudahkan penyerbuk, seperti lebah atau kupu-kupu datang ke bunga. Jadi, fungsi utama mahkota adalah untuk menarik serangga atau hewan penyerbuk sehingga proses penyerbukan dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya, kita amati benang sari yang ada pada bunga sepatu ini, di mana sebelumnya telah saya lepaskan mahkota-mahkotanya biar tampak jelas dalam mengamati benang sarinya. Jadi, benang sari itu terdapat 2 bagian ya, ada kepala sari dan tangkai sari. Nah, benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan yang menghasilkan serbuk sari, di mana fungsinya menyediakan serbuk sari untuk proses penyerbukan, sehingga bunga dapat melakukan pembuahan. Kehadiran benang sari ini membuat bunga sepatu termasuk bunga lengkap. Setelah saya hitung, ternyata benang sari yang saya amati ini berjumlah 62. Nah, ini yang berwarna kuning merupakan serbuk sari yang terdapat pada kepala sari. Selanjutnya, kita amati putik pada bunga sepatu yang merupakan alat reproduksi betina dan termasuk bagian dari bunga lengkap. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah yang fungsinya untuk menangkap serbuk sari dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Nah, dengan adanya putik bersama kelopak serta mahkota dan juga benang sari, bunga sepatu dapat berkembang biak sehingga disebut bunga lengkap. Kemudian yang terakhir kita amati terkait struktur pada bunga sepatu ini adalah oparium atau disebut juga dengan bakal buah, yang merupakan bagian dari putik yang terletak di pangkalnya. Fungsinya adalah untuk menampung dan melindungi sel telur sebelum pembuahan serta
menjadi tempat berkembangnya buah setelah pembuahan terjadi. Dengan adanya oparium ini, bunga sepatu dapat menghasilkan biji dan melanjutkan siklus hidupnya. Kesimpulannya yaitu bunga sepatu termasuk bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak melindungi kuncup, mahkota menarik penyerbuk, benang sari menghasilkan serbuk sari, dan putik menampung sel telur. Semua bagian ini memungkinkan bunga sepatu melakukan perkembangbiakan seksual dan menghasilkan biji serta buah.